Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coy Darti Edward, NIM 11980300052, mahasiswi Sosiologi semester 4 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Budaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hikmat Zakawirya. Berikut pertanyaan serta jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan oleh Anda sosiologi, budaya, dan sosiologi budaya. Sosiologi adalah ilmu yang dalamnya mencakup tentang kehidupan masyarakat serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Bapak Sosiologi yaitu Auguste Comte dan diperluas menjadi sebuah disiplin ilmu oleh Émile Durkheim. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasinya lainnya. Menurut Edward B. Taylor, bahwa budaya adalah seluruh kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat, moral, dan kemampuan serta kebiasaan yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi budaya adalah sebuah subdisiplin dari sosiologi yang fokus perhatiannya mencakup kultur atau budaya yang menjadi objek kajiannya. Sosiologi budaya melihat budaya sebagai elemen penting dalam membentuk suatu interaksi atau relasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Pertanyaan nomor 2. Pendidikan dalam perspektif budaya merupakan transformasi, transmisi, transaksi, dan sosialisasi budaya. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada transformasi atau merubah perilaku, sifat, fungsi, dan sebagainya. Dapat diartikan juga dengan mengalihkan atau mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi tersebut. Contohnya, di daerah Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, telah berhasil mentransformasikan budaya lokal melalui sharing event yang terjadi setiap tahunnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berbasis kebudayaan. Yang kedua yaitu ada transmisi atau penerusan pesan dan sebagainya dari satu orang ke orang lain, warisan budaya nenek moyang. Contohnya, orang tua mengajarkan tentang budaya daerahnya dengan anaknya sedari kecil. Yang ketiga yaitu ada transaksi. Transaksi di sini diartikan sebagai pertemuan antara kedua belah pihak untuk saling memberi dan saling menerima. Biasanya terjadi di pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya yaitu dihadirkannya sebuah mata pelajaran seni budaya dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada sosialisasi. Sosialisasi di sini diartikan sebagai bagaimana kita untuk memperkenalkan sebuah sistem kepada seseorang melalui interaksi yang diatur dengan nilai dan norma. Contohnya yaitu kita sebagai remaja ikut serta dalam kegiatan organisasi Karang Taruna untuk melestarikan budaya daerah kita. Pertanyaan nomor 3. Terdapat dua teori besar dalam pendekatan sosiologis untuk memahami budaya, yaitu yang pertama pendekatan struktural fungsional, yang kedua pendekatan krisis. Jelaskan masing-masing. Pendekatan struktural fungsional terinspirasi dari Émile Durkheim. Menurutnya, masyarakat adalah sebuah sistem yang terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan, dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi jika tidak ada hubungan dengan bagian yang lainnya. Menurut Émile Durkheim juga bahwa ketika individu ikut serta dalam sebuah kultur tertentu, maka ia juga ikut menjaga eksistensi budaya tersebut agar semakin kuat. Yang kedua yaitu pendekatan krisis yang terinspirasi dari Karl Marx. Menurutnya, budaya adalah pihak yang berkuasa terhadap pihak yang didominasi. Budaya juga merupakan sarana dalam perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi. Contohnya yaitu budaya kerja keras yang dilakukan oleh karyawan agar setara kekayaannya dengan bos. Pada kenyataannya budaya kerja keras ini malah membuat bos itu
itu semakin kaya dan karyawannya tetap berada di bawah mereka. Pertanyaan yang keempat, jelaskan efek media bagi individu dan masyarakat baik yang positif dan negatif. Efek media adalah sebuah dampak dari sosial yang ada di dalam media, baik itu perubahan pengetahuan, perilaku, ataupun sikap dari manusia. Yang pertama, bagi individu, dampak positif yang dirasakan pertama adalah individu merasa senang akan kehadiran dari media ini. Yang kedua yaitu individu lebih percaya diri, lebih inovatif, dan lebih kreatif untuk melakukan sebuah penemuan-penemuan atau perubahan agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, individu memiliki jaringan yang luas. Dampak negatifnya tidak menutup kemungkinan bahwa efek media ini menimbulkan rasa tidak percaya diri terhadap diri individu. Selanjutnya yaitu individu lebih menjadi pribadi yang tertutup dan kurang pergaulan karena ia menganggap bahwa media ini akan menjadi temannya dan dapat membantu jika ia kesusahan, sehingga dia tidak memperdulikan orang sekitarnya. Selanjutnya yaitu efek dampak negatifnya yaitu individu ketergantungan pada media ini. Selanjutnya yaitu individu lebih tergantung dan lebih cepat bosan terhadap sesuatu karena dari media yang ada ini sesuatu yang mereka inginkan itu lebih cepat dapat didapat, jadi menimbulkan rasa bosan yang cepat juga. Bagi masyarakat, dampak positifnya yaitu kebebasan dan kompetensi individual itu meningkat karena dengan adanya efek media ini semua individu itu termotivasi untuk melakukan penemuan atau perubahan sehingga kompetensi dari setiap individu itu lebih meningkat. Yang selanjutnya yaitu kemajuan yang berikutnya itu akan memperkokoh sebuah ekonomi, dan selanjutnya tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang luas. Dan yang terakhir yaitu ikatan komunitas akan bertambah luas dan kokoh dari efek media ini. Jadi nanti masyarakat itu lebih dapat mudah menjalin interaksi terhadap satu sama lainnya. Dampak negatifnya yaitu munculnya model baru berita yang tidak ada sebelumnya karena ada efek media ini yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau lainnya. Selanjutnya yaitu tidak adanya gatekeepers yang menyaring sebuah informasi dan penuhnya informasi yang masuk. Jadi informasi itu ada tetapi fakta dan kebenarannya itu belum pasti. Sehingga dari efek media yang ini dapat mengakibatkan sebuah perselisihan atau perpecahan nantinya. Pertanyaan yang kelima yaitu tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, apa arti dan maksudnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakaria wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak, lalu dikelompokkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk mereka agar saling mengenal. Ketika mereka telah saling mengenal, maka mereka akan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan saling memenuhi hak-hak kerabat di sekitar mereka. Ayat ini secara gamblang juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah SWT itu setara. Yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Dapat disimpulkan juga bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, bangsa, dan budaya.
Itulah jawaban dari 5 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Budaya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.